Farhan. Masih di bawah. Gigi. Hanu. Isper. Humayun. Bisa juga. Nurianita. Karina. Kenisa. Jadi Kenisa ada ya? Sakit. Kurnia. Ispernya. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Ali. Muhammad Fareza. Muhammad Gali. Raihan. Bunga Gale ya. Naswa. Ilna. Nur Fauzan. Octavia. Putri. Putri ini sudah berapa kali ya ada ya? Rasya. Diwa. Raihan. Rifki. Rizka ya. Saiful. Sani. Tadi dia Yasmin. Yosi. Yoza. Oke baik. Masih ingat materinya yang kemarin tentang apa? Fungsi irasional. Gimana menggambar grafiknya? Langkah-langkahnya yang pertama apa? Menentukan syarat akarnya, kemudian mengkuadratkan kedua ruang dan seterusnya ya. Jadi yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan sesuai dengan batas yang kemarin. Nah hari ini kita akan melanjutkan dengan pemodelan fungsi nilai mutlak. Sebelumnya sudah pernah mempelajari nilai mutlak? Sudah pernah dengar nilai mutlak? Nah hari ini kita akan memodelkan permasalahan sehari-hari. Jadi permasalahan yang sering kita hadapi, kemudian kita masukkan di dalam sebuah fungsi pemodelan nilai mutlak. Nah di sini yang jarak rumahnya sekitar 30 km dari sekolah. Coba ibu tanya sama Alif. Alif, rumahnya di mana? Di FP Haryono. Kira-kira berapa jarak dari FP Haryono di sini? 4 atau 3 kilo. Kalau si Yosi jarak alamat rumahku di mana Yosi? Sudianata. Berapa kilo itu ke sekolah? 2,7. Coba berdua deh di depan. Jarak rumahnya ke sekolah berapa? 2,3 kilo. Ada yang jarak rumahnya sekitar 30 kilo? Ada nggak? Oke. Nah, kira-kira nggak ada yang ngomong ya. Nah, kira-kira adakah pernah kalian lihat bahwa nilai atau jarak itu selalu bernilai positif atau negatif? Jarak itu selalu bernilai positif atau negatif? Positif. Pernah berpikir bahwa ada nggak ya
Oke, coba kalian perhatikan rumahnya Rian menuju ke sekolah. Di situ ada gambar SMA Negeri 1 ya, tapi fotonya kecil. Jadi Rian ini bersekolahnya di SMA Negeri 1. Jadi jarak rumahnya ke sekolah itu berapa? Coba lihat. Berapa jarak rumahnya Rian menuju ke sekolah? Nah, 900 meter. Jadi dia selalu bernilai positif. Nah, ini ada kaitannya dengan konsep pemodelan nilai tukar tadi. Nah, coba perhatikan kembali. Oke, perhatikan kembali. Silakan satu orang bacakan. Raihan, coba Raihan. Raihan nggak ada ya? Riki bacakan. Oke, kalian perhatikan Robi ya. Robi ini kalau ke sekolah dia naik mobil. Jarak rumah Robi ke perpustakaan daerah. Kalian pernah lihat perpustakaan daerah sama Anda? Di mana? Di jalan apa? Musra. Kabupaten Musra. Kalau yang di sini di Juanda pernah lihat nggak? Nah, sana ya. Nah, di situ Robi mengendarai mobil, jadi dia bisa melewati perpustakaan daerah Kota Samarinda. Kira-kira perjalanannya membutuhkan berapa jaraknya? Berapa kilo? 60 kilo. Itu jauh apa dekat? Jauh banget ya. Oke. Nah, sekarang kita diminta membuat tabel. Berapa sih jarak rumahnya Robi dari rumah ke perpustakaan daerah dimulai dari awal perjalanannya. Jadi dari rumah melewati perpustakaan kemudian menuju ke sekolah. Nah, kita akan buat tabelnya. Kemudian kita akan menggambarkan grafik yang mempresentasikan hubungan antara jarak Robi ke rumah dan jarak dari Robi ke perpustakaan daerah. Jadi nanti kita buat tabel. Setelah buat tabel kita buat grafik. Setelah dapat grafik kita akan membuat fungsi dari hasilnya ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Silakan setiap kelompok 4 orang. Nanti akan didiskusikan bersama teman-teman di kelompok. Silakan perwakilannya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Maju ke depan. Silakan ikuti petunjuknya. Dibaca terlebih dahulu permasalahannya. Setelah itu jika ada yang mau ditanyakan.
Berarti bentuk kurvanya gimana? Kurvanya jadi kalau fungsi tadi kan bentuk kurvanya selalu seperti itu kan? Atau gimana? Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Atau ada jawaban yang berbeda dari temannya? Ada? Kelompok 4 sama jawabanmu? Apanya yang sama? Rupanya letak ini koordinatnya sama. Oke. Ibu tanya sama kelompok 2. Kelompok 2 yang X-nya menyatakan apa kalau di tempat kalian? Jarak 56. Kalau kelompok 1 X-nya menyatakan apa? Di kurvanya. Jadi sama ya. Oke, untuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 2 atau dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu deh, kelompok 1. Oke, waktunya udah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Tulis di papan ya hasilnya. Yang bagian tadi. Kalau sudah mengerjakan kelompoknya boleh diisi yang lainnya ya. Dan di bagian halaman
Oke, kita simpulkan bersama ya. Silakan perhatikan kertasnya, lembar kerjanya yang pertama ini. Sudah? Ya, lagi ceritanya. Sudah ya? Pak Riza, kita tolong videonya itu record ya. Pak Riza, Pak Riza. Videonya record ya. Stop kamu. Oke, perhatikan lembar kerjanya yang halaman pertama. Coba kelompok 1. Simpulkan definisi nilai tukar itu seperti apa? Nah, dibaca siapa? Oke, jadi untuk pengukuran jarak tempat nilainya tidak pernah negatif. Untuk definisi nilai mutlaknya, jadi misalkan diperhatikan ya di kelasnya sama kelompoknya. Misalkan x adalah bilangan real ya. Jadi bisa negatif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu x, ketika x terus di sampingnya ada garis dua, tadi namanya bacanya dalam kurung. Itu dibaca adalah nilai mutlak x. Bisa ya? Jadi kalau ada seperti ini, dibaca apa? Jika di dalamnya itu ganti 5. Kalau negatif 5, nilai mutlak negatif 5. Nah, untuk definisinya, jadi nilai mutlak x itu bernilai positif jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk yang negatif x jika x dikurang dari 0. Oke, itu ya. Untuk memodelkannya kalian bisa menggunakan alternatif penyelesaian seperti pada LKPD kalian ya. Jadi nanti kalau ada soal ulangan atau soal apapun itu, bisa kalian gunakan salah satu alternatif jawaban ini. Bisa pakai itu tadi, misalkan dengan tabel, lalu buat grafik, lalu kalian buat sebuah fungsinya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Untuk selanjutnya, karena temannya banyak yang tidak hadir, jadi tugasnya itu dikumpul minggu depan saja. Nanti ibu kirim ke Alina, ya. Oke, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, boleh tanya ke temannya atau tanya ke ibu ya. Ibu akhiri, selamat siang. Silakan salah satu untuk dalam ya, sebelum kami pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Itu SKPD-nya boleh dikumpulkan ya? Tulis namanya yang ada. Makasih ya semuanya ya. Besok yang baru diskusi kan? Memang aku hubungannya kalau sudah bisa di sini itu sampai jus berapa? Iya, ibunya nanya di sini ada berapa? Makanya jus sampai 30-an. Nah itu udah diselesaikan waktu SMP. Terus yang memvalidasi kalau sudah sampai jus 3 itu siapa? Yang memvalidasi kalau itu tuh sudah selesai. Atau ada orang yang Udah sampai halaman belakang. ya lanjut lah beribadah. Tadi yang di bawah. Hai guys. Seperti benar-benar.